Ya gue ngasih tahu dia pada saat gue berdua sama dia, ya nggak, gue nyokapnya sih gue nggak tahu deh. Mungkin ngobrol karena anak-anak gue kan tinggal sama mereka, jadi mungkin ada momennya tapi gue nggak tahu. Tapi kita bertiga ngobrol ngasih tahu ke dia kalau kita udah nggak sama-sama tuh nggak ada. Hai semuanya. Akhirnya kesampaian juga nih, gue punya program. Selamat datang ya by the way di kamar gue. Ini bakal jadi tempat dimana kita akan sering buka kamar. Seru kan? Jadi memang di sini tempat gue banyak akan bercerita bersama teman-teman gue, teman-teman baru, tentang bagaimana kita tuh ngejalanin hidup tapi ngelihat dari sisi kegagalannya. Semua orang banyak yang bikin channel tentang kesuksesan, tapi kali ini gue tuh punya perspektif lain, bahwa memang kadang-kadang kegagalan itu harus kita bahas supaya kita bisa lebih baik ke depannya, lebih cepat larinya, lebih tinggi lagi lompatannya. Nah, ini tuh buah pemikiran yang keren sih dari teman-teman gue dan tim gue. Nah, untuk kali ini tuh gue pengen ngundang temen gue. Kalau anak Jakarta sih udah pasti tahu ya. Nama bandnya Ceria. Dia tuh band alternatif pop rock. Wah, orangnya isinya keren-keren lah. Jadi ini vokalisnya, dia juga punya band namanya Signals. Gak usah lama-lama deh. James! James! Sehat? Alhamdulillah. Wah, keren. Halo guys. Jadi ya nih buat teman-teman di Jakarta, kalau kalian sering kafe ke kafe, dia ini bisa dibilang penguasa band kafe untuk alternatif rock. Ada Vicky Nitinegoro ya? Iya, ada. Salah satu gitaris lo, dan memang nggak pernah berhenti jobnya, nggak pernah stop. Alhamdulillah. Dan yang lebih lucunya lagi nih, nggak lucu sih, gue pernah jadi produsernya dia tahun 2009-2010. Yes. Ya. Nama bandnya Signals, which is Signals ini akhirnya kembali dari hiatus. Ya Betul, kan? betul. Oke, cerita dikit soal perjalanan hidup lu, musik lu, dan sampai akhirnya hari ini lu ada di sini. Oke, tapi kayaknya pertama kali gue pengen ngucapin terima kasih dulu nih buat lu udah Iya dong. ngundang gue sebagai guest star di first pilot program Buka Kamar. Thank you. Jadi istilahnya nih, ini pilot talk rockstar. Agak aneh tuh ya. Agak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, biasanya nongkrongnya di kafe, ini nongkrong Iya, di kamar. kita Kan? nongkrong di kamar. Iya. Dan memang ya ngobrol lepas aja, seru Iya. aja cerita-cerita apapun itu gitu. Iya. Ya, Oke. baik lu. Ya. Jadi gue pertama kali ngeband itu sebenarnya kalau buat gue pribadi itu tahun 2001 2002. Waktu gue masih zaman di Bandung dulu. Di Bandung, oke. Wah, kita sama-sama di Bandung. Ya, kita tahu lah, kita main bareng dulu, oke? Iya, terus mulai itu gue masih sambil kuliah gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu gue ketemu sama Erlan, Oke. which is adik lo sendiri. Yes. My little bro. Iya. Terus gue gabung di bandnya dia yang dulu namanya Kremlin. Terus Oke. kita sempat manggung-manggung di seputaran Bandung lah. Oke. Dan Wah, Kremlin dulu ya, gokil, guys. Kremlin di Gokil. Bandung cukup punya nama lah. Merajai dulu hip metal Bandung. Terus setelah itu karena kita punya visi lain, jadi kita pengen juga punya karya sendiri. Oke. Akhirnya gue sama Erlan bikin lagu dan segala macam, dan apa? Karena yang lainnya tidak bisa mengikuti, akhirnya kita tinggal berdua dan kita pindah ke Jakarta untuk record first albumnya Signals. Oke. Yang 2009 tuh. 2009 tuh. Ya, gue eksekutif produser ya. Producer kan. Oke. Terus itu keluar album, terus kita sempat jalan promo, terus jalan manggung-manggung sampai tahun 2013 2013 lah. Habis itu sambil gue bikin band sama Vicky juga waktu itu. Oke, Ceria ya. Tahun 2010. Karena kan kalau band promo itu kan uangnya belum ada ya. Oke. Itu masih ya kita dibayar seadanya lah gitu. Dan untuk hidup
dari hari ke harinya gue dari ceria. Oke, Jakarta ya, hidup di Jakarta. Iya. Mau tahun berapapun, it's never that easy gitu. Iya. Ya, bener. Terus dari ceria itu kita jadi gue bisa hidup untuk makanan segala macam, terus untuk berkarya gue sama di Signals gitu. Ya dan memang kalau gue lihat Ceria juga bisa dibilang band yang cukup sukses lah di dunia perkapaian ya, karena memang gue pernah berapa kali nonton kalian dan sering, dan memang semua orang tuh melihat kalian adalah band keren karena memang bandnya dia keren, jadi bukan band-band kafe biasa doang. Jadi istilahnya kalau bawain alternatif tuh bener soulnya tuh dapat banget. Dan dulu tuh sebetulnya pas zaman kita baru mulai si Ceria itu belum banyak band kafe yang kayak kita. Mungkin ada beberapa kayak Mike's Apartment. Iya, betul. Nah, terus head to headnya sama Ceria tuh. Iya, betul. Nah, yang lainnya tuh ya band-band kafe biasalah gitu. Iya. Yang tidak umum punya, aja yang tidak lagunya. punya karakter lah gitu kalau bisa dibilang gitu ya. Cuman ya alhamdulillahnya waktu itu Ceria itu selain kita punya kualitas musik yang lumayan baik gitu ya. Terus ada Vicky juga. Ada Vicky, bisa nge-push jualan si Ceria. Fansnya kan banyak. Yoi nggak beda. Mas ganteng. Oke, itu cerita sedikit soal perjalanan karir lo ya. Nah, kan mungkin gue harus terangin lagi sedikit bahwa memang sebenarnya memang kamar gue ini adalah kamar di mana semua orang berhak bercerita apapun, dan memang dari sudut pandang yang agak miris. Gimana caranya lu bisa melewati hal yang paling berat, the lowest point of your life. Ya istilahnya, gue akan masuk ke ranah pribadi nih, privacy ada, ya gue akan tetap ada batasnya lah. Jadi memang gue cukup kenal lama lu. Gue tahu perkembangan hidup lu, perkembangan karir lu, survive lu di Jakarta dan seperti apa. Nah, gue sekarang melihat lu udah mulai aktif lagi untuk bikin Signals jadi lebih jalan nih. Karena memang kalian hiatus dari 2013 ya? 2022 kalian mulai aktif lagi kan? 2022. Jadi memang 9 tahun kalian hiatus, dan gue cukup banyak dengar cerita tentang kehidupan pribadi lo, tentang bagaimana lo harus menjalani hari-hari lo membesarkan anak-anak lo. Nah, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa dong. Iya. Salah satu hal yang menurut gue agak sensitif, boleh nggak gue tanya? The lowest point of your life tuh, itu kapan dan kenapa? Jadi sebenarnya ada beberapa titik lowest point of my life ya. Iya. Pada saat gua memutuskan untuk ngeband. Iya. Dan dalam prosesnya itu ternyata tidak seindah yang gua bayangkan. Iya. Yang kedua adalah dalam kehidupan berumah tangga. Ya, itu ada dua hal yang bisa gua note sebagai the lowest point of my life. Oke. Yang pertama itu kalau misalkan dalam kehidupan bermusik nih, gue dulu di Bandung setelah gue selesai kuliah itu gue kerja di sebuah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Oke. Which is dari gaji itu aja sudah bisa menopang hidup gue tuh. Iya. Tapi karena memang passion gue adalah di musik, terus gue ketemu Ade lo, dan gue jatuh cinta sama Ade lo. Terus akhirnya gue memutuskan, gue pengen ngeband, gue pengen anak band gitu. Dan setelah gue memutuskan itu, yang tadinya kehidupan gue adalah segini, setelah prosesnya ternyata bisa sampai sini nih. Yang tadinya gue makan, mau kurvanya turun tuh ya. Karena nggak segampang itu ternyata. Gitu. Bukan tidak fun, tapi dalam segi ekonomi ya kita harus iya, benar. Musik itu belum pada saat gue sih ya, pada waktu gue menjalani belum bisa menopang kehidupan gue sehari-hari. Oke. Jadi yang tadinya gue tuh pada saat gue masih kerja di Bandung itu gue makan nggak mikir, tinggal nggak mikir gitu ya. Sampai pada satu saat gue pindah ke Jakarta, yang gue harus tidur di kantor coklat. Yes, tahu gue. Makan pun gue harus kasbon ke warung kadang-kadang. Iya. Ya itulah maksudnya, itu adalah salah satu poin terendah dalam hidup gue. Kalau gue pikir sekarang ya, karena waktu itu pada saat gue ngejalaninnya sih tidak berpikir itu suatu masalah ya, karena memang gue menikmati prosesnya. Tapi pada akhirnya
karena untungnya ada ceria juga yang bisa menopang hidup gue ya pelan-pelan back to normal. Terus setelah gue menikah gue kerja kembali, harus kerja gitu karena gue Oh jadi waktu lo ceria tuh lo sambil kerja juga? di tahun-tahun awal sih enggak, gue baru kerja itu setelah nikah, jadi 2002. Oh ya maksud gue setelah nikah berarti lo ngejalaninnya ngeband iya? Kerja iya. Kerja iya? Iya. Oke. Jadi Itu di dunia apa kerjaan lo? gue dulu pertama kali itu di dunia finance, jadi kayak broker saham gitu lah. Oke. Nah, jadi gue itu kan apa namanya 9 to 5 ya kerjanya. Jadi gue jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu di kantor, jam 8 gue di jalan lagi main sama ceria, baru pulang jam 1 jam 2 gitu. Besok kerja lagi? Besok kerja lagi. Nah itu latihannya jam berapa? Gak ada. Cek sound aja? Cek sound aja itu. Oke. Dan itu sempat yang ceria itu main seminggu 5 kali dan gue ya seminggu 5 kali begitu. Tapi memang ceria tuh dulu bisa dibilang most request band di mana-mana. Ya lu akuin kan? Ya. Memang bener-bener karena mereka memang bagus dan ya live-nya keren. Oke. Gua paham nih. Berarti memang sebenarnya salah satu memang lowest point of your life adalah lu harus tinggalin kerjaan lu yang udah bisa menopang, lu memulai musik yang bisa dibilang ke depan tuh lu belum tahu bagaimana ya. Iya. Menarik. Cuman maksud gue sih sebenarnya kenapa gue bilang lowest point, karena memang kalau dilihat dari sekarang gitu ya, dengan kondisi gue sekarang alhamdulillah sudah lebih stabil ya. Pas gue mikir-mikir dulu, wah gila juga nih gue dulu sampai makan susah gitu apa segala macam. Wah, makanya gue bilang itu adalah salah satu lowest point of my life dalam berkarir. Oke. Tapi bukan berarti tidak fun, bukan berarti iya. Fun itu kan beda-beda ya. Memang kadang-kadang kita harus rela berkorban untuk tidak melakukan beberapa hal untuk bisa mengejar impian kita ya kan. Kalau gue boleh cerita, memang sebenarnya juga semua perjalanan musisi Indonesia itu nggak semuanya enak, nggak semua orang tahu. Kayak gue juga pernah ngerasain nggak gajian berapa lama, dengan apalagi bisa dibilang Coklat sempat kehilangan Kikan 12 tahun dan baru balik lagi. Ya banyak hal yang memang orang tidak melihat keseluruhan, hanya melihat di depan layar atau di atas panggung. Ya itu normal sih. Nah, oke, kita balik lagi nih ke hari-harinya lu. Gua tuh kan lumayan kenal nih sama dia ya, lumayan tahu. Maksudnya lu tuh cukup bisa dibilang flamboyan lah. Karena memang lu tipikal orang yang kayaknya nih kalau menurut gua, lu nggak bisa kalau nggak ada pacar, nggak ada cewek. Iya nggak? Jadi memang itu umum normal laki-laki. Gue inget omongan abang lu ya, almarhum Bang Arfan. James ini ayam pecinta. Bukan ayam pejantan, ayam pecinta. Ya kalau apa namanya? Nggak tahu sih ya, cuman ya memang gue dari dulu butuh seseorang untuk menyayangi gue dan gue sayang gitu. Oh. Apa latar belakangnya yang membuat lo sampai bisa memang harus punya rasa itu? Kayak memang lo harus berada di sekitar rasa cinta. Lu nggak bisa hidup tanpa ada perempuan yang lu ngadu, lu WhatsApp itu kayak. Iya, mungkin karena dulu gue sebelum gue ngeband sampai sebelum gue kuliah, gue sangat introvert sekali orangnya. Oke. Dan gue sangat insecure sekali. Gue nggak pede dengan tampilan dan lain-lain. Karena gue dulu gendut kan. Oke. Terus gue tuh dari kecil gue udah overweight. Terus gue baru menyadari itu tuh setelah SMP. Wow. Iya. Oke, tapi bagus orang sadar di SMP itu bagus. Ada orang yang udah baru sadar di umur 40-an, which is ada banyak generasi, banyak. Tapi kan berarti kan kerjanya harus double ya olahraganya gitu. Oke. Jadi setelah gue merasa insecure itu, gue mulai berolahraga lah, karena gue suka basket dulu kan, bulu tangkis apapun gue lakuin untuk menurunkan berat badan gue lah. Oke. Kenapa gue merasa insecure? Karena dulu mungkin bully belum terlalu banyak, iya. Bukan belum ada terlalu sih, banyak, ya. Tapi orang nggak aware dengan si bully itu. Gitu. Oke. Jadi gue merasa salah satu orang yang merasakan dibully sama peer gue, gitu, sama teman-teman gue sekolah. Gitu. Kalau main basket dibilang bola. Gitu lah gitu. Iya. Terus itu tuh bahaya loh, efek bully tuh bisa panjang. Iya, semua orang tahu lah. Sakit di dalam tuh, luka di dalam tuh ngobatinnya lebih lama gitu kan. Terus gue dulu pas SMP pada saat gue masih gemuk-gemuknya itu, gue pernah suka sama cewek kayak gitu. Terus ditolak.
Terus alasannya kayak, iya lu jelek, lu gendut gitu. Gitu. Dan itu sangat terngiang sekali di alam bawah sadar gue. Jadi makanya setelah itu gue berusaha untuk gimana caranya gue biar bisa, gue mikirnya nggak ganteng tapi gue kurus, maksudnya bukan kurus lah, Good looking lah, good looking enak lah. dilihat semua, ya. Gue Ya, oke. segala macam. Iya. Nah dari situlah mungkin ya trigger gue untuk apa ya, dan gue tuh kan sangat malu dulu ngobrol sama cewek tuh ya, nggak tahu kenapa, meskipun sampai gue udah kasarnya dengan berat badan ideal pun gitu, gue malu ngobrol sama cewek. Padahal yang setelah yang gue kenal dia mah, wah gimana aja nih ngobrol sama cewek, kenal sama cewek, tuh kayak gampang deh gue kenal sama perempuan. Apalagi waktu zaman ceria ya, itu bener-bener fans perempuan lu banyak banget kan. Iya gitu deh. Iya kan? Nah itu sebenarnya triggernya gue sadar bahwa oh gue nih oke loh, maksudnya cewek kalau ngeliat gue tuh menarik loh gitu. Oke. Itu tuh pada saat gue kuliah. Jadi Di Bandung nih ya lu kuliah. Gue kuliah di Wisba. Oke. Salah satu tempat cewek-cewek cakep lah. Cewek cakep di Bandung lah dulu gitu ya. Dan gue apa ya, kasarnya dulu melakukan self eksperimen. Jadi gue udah dengan gue yang sekarang apa bisa nggak sih gue dapetin cewek gitu. Nah akhirnya gue mencoba memberanikan diri untuk ngobrol untuk kenalan sama salah satu cewek yang paling oke lah di kampus. Yang kata oke. Dan ternyata dia juga had a crush on me gitu. Oh, gayung bersambut. Gayung bersambut. Dan disitulah makanya gue sadar, oh gue ini nggak jelek kok gitu. Gak sih gue ngomongnya kayak gitu. Gue ganteng kok, pede gitu ya. Pada zaman itu. Dari situlah gue, oh oke, berarti gue sudah memenuhi standar untuk disukai wanita. Gitu. Tuh, percaya diri itu perlu. Kayak dia nih. Terus dari situ gue pacaran sama dia terus, dan gue merasa nyaman berbagi cerita dengan wanita. Berbagi apa yang gue rasakan sama orang yang gue suka, yang gue sayang lah gitu. Nah dari situ gue mungkin di alam bawah sadar gue nggak bisa nih kalau nggak ada perempuan. Jadi dulu itu kebiasaannya adalah sebelum gue putus atau ada masalah, gue pasti deket sama cewek lain. Oh, selalu ada tempat buat berpegang. Mostly, nggak selalu tapi. Ya, oke. Jadi memang lu selalu oke. Enak banget jam gitu ya. Banyak orang yang nggak bisa ngalamin itu loh, James gitu. Iya kan ya. Oke. Itu gue dulu gitu ya. Karena memang gue nggak bisa kehilangan sosok perempuan dalam hidup gue. Ya, mencurahkan perasaan lo, cerita lo. Kadang kan ya kalau jalanin hidup kan kita tuh selalu ada tempat di mana gue pengen cariin. Gue pengen bercerita tentang apa. It's normal memang. Apalagi kalau menurut gue nih, love language tuh lo kayaknya memang gue physical touch ya. Oke. Ya itu ya, wah itu penting sih buat laki-laki kalau memang ada orang yang selalu dia sayang, dia elus, dia peluk, itu memang penting. Nah, itu salah satu yang bikin gue nyaman, maksudnya apa ya, salah satu pegangan hidup gue juga gitu. Jadi kalau ada tiap masalah, ya gue cerita sama cewek gue. Cewek lo, iya. Iya, itu tentang pengalaman dia kenapa nggak ada perempuan dalam hidupnya. Oke. Nah, kita masuk ke segmen dimana ngobrolin tentang poinnya acara ini. Gua selalu akan mencoba untuk membahas tentang kegagalan. Gimana kita bounce back-nya. Nggak usah dicari solusinya, tapi gimana caranya lu ngelewatin ini. Oke. Gua tahu bahwa memang lu adalah seorang bapak yang sayang banget sama anaknya. Anak lu udah 3 ya? Oke. Dan bisa dibilang akhirnya lu menyudahi pernikahan pertama lo beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu? Ya, setahun yang lalu. Setahun yang lalu, oke. Dan nggak pernah mudah buat semua orang. Mau dibilang selesainya baik-baik, selesainya nggak baik-baik, tapi memang akan ada banyak waktu yang hilang, akan ada banyak kehadiran yang hilang. Betul. Nah,
itu kan bisa dibilang cukup berat ya, cukup sedih buat semua. Apalagi cukup banget sih sebenarnya. sangat, Sangat. sangat. Apalagi kalau gue bilang dulu lu sama your ex tuh kayak bisa dibilang kompak banget kan kalian tuh bener-bener yang menjalanin apa-apa tuh kayak bareng dan selalu hadir kayaknya dia dulu di acaranya Ceri. Ya, nggak selalu sih, Tapi mostly ada lah ya. ada lah. Nah, apa James yang akhirnya membuat perpisahan ini bikin ya udah terjadi nggak? Apa yang membuat perpisahan ini akhirnya lu menata hidup lu pelan-pelan, menjalani hidup lu dengan pelan-pelan dan lu harus melalui ini semua dengan anak lu 3. Nggak gampang dong, ya kan? Nah, apa yang menguatkan lo untuk bisa bilang ya udah gue udahan tapi gue akan move on habis ini? Ya sebelum ke situ sih sebenarnya gue pengen cerita dulu kenapa itu bisa terjadi. Ya. Oke, boleh nih. Maksudnya boleh ya. Gue nggak akan detail ya. Kita nggak akan bahas siapa dan nggak bakal detail. Cuman karena kan not every marriage is perfect, right? Iya. Ada aja gitu masalahnya dan ternyata setelah berapa tahun nikah? Gue setelah 11 tahun nikah. 11. Iya. 11 tahun. Nah, ternyata ada beberapa hal yang memang mungkin kalau orang lihat gue sama mantan istri gue kompak gitu. Cuma kan itu apa yang lu lihat, kan lu nggak tahu di dalamnya kayak apa. Jadi sebenarnya ada aja masalah yang menerpa kita gitu, khususnya pada saat pandemi yang pada saat itu sebelumnya kan gue kerja kan. Terus I lost my job gitu, terus jadi gue kehilangan pendapatan bulanan yang itu sangat mengganggu ekonomi keluarga gue. Dan itu nggak bisa dipungkiri jadi salah satu trigger masalah besar yang terjadi di keluarga gue ya. Akhirnya itu menggunung dan akhirnya gue memutuskan untuk that's it, ini kayaknya kalau gue terusin pun akan mempengaruhi mental anak-anak gue. Jadi ya udah. Emang terjadi perdebatan yang lebih? Sangat. Itu dan bukan hanya sekali 2 kali gitu maksudnya. Ya maksud gue, sorry nih. Anak-anak lo emang sempet ya kalau berantem di depan anak lo pasti sempet ada momen dong. Ya ada momen. Dan apa yang paling buruk yang pernah mereka lihat? Ya ada lah, cuman gue nggak bisa cerita banyak, cuman ada lah yang menurut gue itu udah terlalu it's too much buat mereka gitu. Yang akhirnya gue harus memutuskan untuk gue keluar rumah yang apa ya? Soalnya agak susah juga gue cerita gitu. Gak apa-apa. Sorry gue harus masuk ke. Gak apa-apa. Yang gue harus meninggalkan anak-anak gue gitu. Untuk nyelamatin mental mereka lah kasarnya. Gitu. Tapi setelah itu juga gue sadar bahwa hal yang gue lakukan itu adalah untuk menyelamatkan mereka juga. Jadi lu memang keluar dari rumah karena semua ini udah berlebihan, nggak bagus buat mental mereka dan ya kalau bisa dibilang sampai nangis ini kan ini berarti ya semua tahu perceraian itu nggak pernah mudah dan nggak pernah ada yang baik-baik. Ada sih yang baik, tapi di saat lo meninggalkan mereka, di saat lo keluar dari rumah, kehadiran lo berkurang. Gue tahu lo adalah seorang ayah yang gue sering lihat postingan lo, anak tuh bener-bener kayak kegiatan hari-hari. Dan sebenarnya yang berat tuh bukan perpisahannya, tapi kehilangan apa ya? Lu tidur sama anak masih? Kehilangan kebiasaan untuk bareng sama anak-anak gue itu. Itu yang paling berat kalau menurut gue. Yang gue tahu anak lo yang paling gede udah 4 SD. Gimana lo ngomong dia? Karena dia udah tahu kehadiran. Iya. Kalau sama dia sih sebenarnya nggak terlalu gimana banget karena dia udah cukup dewasa untuk untuk seorang anak yang seumuran dia gitu. Jadi ya pas gue kasih tahu, oh iya, dia tahu, Dennis tahu kok. Aku tahu kok.
ya terus perasaan kamu gimana? Nah, gue tanya kan, ya nggak gimana ya, gimana gitu aja sih dia bilang. Oke, Cuma the day lu keluar dari rumah. Oh enggak, gue ngomong sama dia itu bukan pada saat itu, tapi Setelah berapa lama? Berapa lama? Nah, waktu lu nggak ada tuh, apa kata-kata dia? Dia gimana dia nyari? Karena dia tahu di pandemi, lu nggak punya waktu, nggak punya kerjaan di luar, lu kan ada selalu buat dia kan? Yeah. Tapi saat itu, lu memutuskan untuk keluar. Itu gue memutuskan. Bagaimana dia menghubungi? Kalau ada dia pasti udah punya ini sendiri dong. Itu gimana dia nanya ke lu? Ya, ayah gimana gitu. Terus? Agak, gue bilang ya, ayah kerja dulu. Ya terus kenapa ayah nggak pernah ada di rumah lagi, nggak sesering itu? Ya karena ayah kerjanya agak jauh, gitu kan, jadi nggak bisa. Maaf, tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi kita lanjut. Oke. Buat gua, orang bisa nangis cerita sama gua kayak gini tuh, itu tuh nggak gampang ya, karena memang semua orang jalan hidupnya nggak semulus yang kayak orang bisa lihat di sosial media. Gue juga punya masalah, gue punya masalah, semua orang punya masalah, dan itu gimana cara kita menghalau perasaan untuk nggak sedih berlebihan. Oke, nah kan gue tahu anak lo akhirnya tahu lu udahan. Ada ngobrol bertiga? Enggak. Oh, maksudnya ngobrol bertiga? Nyokapnya, lu sama anak lo? Oh enggak ada. Nggak ada. Jadi memang ya gue ngasih tahu dia pada saat gue berdua sama dia, ya nggak, gue nyokapnya sih gue nggak tahu deh. Mungkin ngobrol karena anak-anak gue kan tinggal sama mereka, jadi mungkin ada momennya tapi gue nggak tahu. Tapi kita bertiga ngobrol ngasih tahu ke dia kalau kita udah nggak sama-sama tuh nggak ada. Terus itu ya apa namanya organik aja. Iya kok pada saat awal-awal sih kan gue baru mungkin seminggu sekali masih balik lah ya gitu ya, masih ketemu mereka gitu. Terus tapi setelah itu jadi 2 minggu sekali, terus kadang sebulan sekali gitu. Karena ya oke gitulah ada. Gue kasih kesempatan buat lo ngomong ke anak lo. Ini kan bakal ada jadi file yang lama lah, forever ya gitu ya. Sama anak lo yang paling gede, lo mau ngomong apa sama dia tentang apa yang istilahnya gini kan, ada di keluarga gue yang di saat udah gede anaknya ngomong gini ke bapaknya, papa dulu nggak berjuang lebih keras untuk kita tetap bisa bersama, dan itu menurut aku, kata dia gitu, itu bukan hanya salah papa dan mama, tapi papa yang punya peranan penting untuk tidak menjaga rumah tangga ini tetap bareng-bareng. Dan pas itu terjadi, bapaknya sadar bahwa memang ya ego memang pada saat itu. Nah, sekarang kan gue kasih waktu sama lo mau ngomong apa sama anak lo? Kalau gue mau bisa ngomong sama anak, karena dia akan tahu pada akhirnya, let's say SMP kelas 1 dia akan sadar. Silakan. apa ya? Yang pasti ayah minta maaf sama Danis kalau sekarang kita bukan tidak jadi satu keluarga lagi, tidak satu rumah lagi. Cuma ayah pengen Danis tahu kalau ini juga tidak mudah buat ayah, dan ayah akan ngelakuin semuanya untuk tetap jadi sosok ayah buat kakak. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kakak bisa ngerti. Itu aja sih. Good luck ya. Thank you. Keren. Oke guys, Signals baru akan merilis beberapa single baru, lagu baru. Kalian follow Instagramnya, dan sekali-sekali kalian harus nonton bandnya keren banget, ceria juga keren. Kita doain James habis ini bakal jadi pribadi yang lebih kuat, lebih sukses. Dan gue doain ya semuanya berjalan lancar, anak-anak lo tumbuh sehat. Amin. Thank you for coming ya. Thank you.
Bye.